Lihat hari ini di tanah Papua, segala bentuk intimidasi, segala bentuk penindasan dilancarkan oleh berbagai unsur, mulai dari aparatus ideologisnya melalui DPR RI dan pemerintah pusat, sekaligus aparat bersenjatanya yaitu TNI Polri. Kita tidak menutup mata kawan-kawan. Kalau memang itu yang terjadi, kita sampaikan di Ruang Danau bahwa Papua adalah negara yang damai, Papua adalah negara yang bersahaja. Sebelum datang orang-orang yang berkepentingan tusuk masuk mengotori tanah cendrawasih. Ini Papua. Kami sebagai masyarakat pribumi, sebagai masyarakat Nusantara, dengan tegas menyatakan sikap siang hari ini, sore hari ini, bahwa kami tidak menjadi bagian, tidak mengambil peran dalam melakukan penindasan terhadap kemanusiaan di atas tanah Papua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mama Papua yang melawan! Segala bentuk penindasan tidak bisa kita biarkan terjadi. Betul! Sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi konstitusi, lagi-lagi menekankan bahwa kemerdekaan adalah segala hak bangsa. Bagaimanapun juga, kalau kita tanyakan dari hati nurani, kalau kita mau introspeksi diri, coba kawan-kawan tanyakan kepada mahasiswa Papua yang ada saat ini. Betul! Siapakah orang Indonesia itu, kawan-kawan? Mereka adalah penjara, mereka adalah perampok di tanah suci Cendrawasih. Pendekatan keamanan seperti ini yang kemudian coba memperteli aksi-aksi demokratis tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk melalui jalur-jalur diplomasi. Terus kalian katakan ini apa? Kalau bukan penjajahan yang terstruktur dan sistematis atas kemerdekaan kawan-kawan Papua. Hidup orang asli Papua. Hidup mama Papua. Papua Merdeka! Papua. Merdeka! Dengan dalih keamanan nasional, kalian biarkan pertumpahan darah terjadi di atas tanah Papua. Betul! Maka dengan ini kami menyatakan sikap. Satu, batalkan undang-undang otonomi khusus ini. Dua, masyarakat Papua tidak membutuhkan itu. Betul! Mengapa orang-orang rezim Indonesia tidak mau mengevaluasi diri, tidak mau mengakui keadaan realita yang terjadi? Undang-undang khusus di 100% gagal. Bahkan kawan-kawan, kawan-kawan, Papua Merdeka! Papua. Merdeka! Lalu apa yang kalian harapkan pada undang-undang otonomi khusus itu? Bahkan lebih parahnya, dengan masyarakat Papua yang diakomodir melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua pada undang-undang edisi terbaru jilid 2 dihapuskan. Betul! Produk hukum yang ditolak habis-habisan, yaitu undang-undang pemekaran daerah otonomi baru nyatanya ditolak oleh Majelis Rakyat Papua serta seluruh elemen demokratisnya. Lalu apa yang kalian katakan negara demokrasi? Kalau bukan negara yang memainkan besi. Kita adalah representasi imperialisme yang menggunakan aparat bersenjata untuk membungkam hak demokratis rakyat. Kalian gagah-gagahan, kalian petantang petenten dengan
itu dihasilkan dari hasil kekayaan alam yang kalian eksploitasi tanah Papua. Betul. Papua Indonesia. Betul. Hidup mahasiswa Papua. Betul. Kita tidak boleh menutup mata. Bapak Ibu sekalian, negara mempropagandakan secara negatif. Negara sejak tahun 1961 atau lebih tepatnya tahun 1963 sampai dengan saat ini kemudian memberikan stigma negatif terhadap orang-orang Papua yang berbeda pandangan dengan rezim. Terbukti kawan-kawan Papua tidak pernah merasa tersidak separatus, tidak pernah merasa tersidak pakar. Ini adalah apa yang dicita-citakan bersama pada capaian reformasi tahun 98, bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak dasar setiap umat manusia. Betul. Lalu apa yang kalian pertontonkan kepada kami? Perlu diketahui pula, sebelum kita sampai di titik ini, aparat kepolisian melakukan intimidasi, melakukan yang kita kenal dengan upaya-upaya untuk membongkar ruang demokrasi. Betul kawan? Betul. Maka sekali lagi kita ingatkan kepada Randy, kita ingatkan kepada seluruh elemen-elemen penghisap di atas tanah Papua bahwa pendekatan keamanan, pendekatan bersenjata tidak akan mampu menuntaskan problematik mendasar yang ada di tanah Papua itu sendiri. Malah pada realitanya korban jiwa dari masyarakat sipil serta dari kedua belah pihak yang terkonflik di atas tanah Papua semakin hari semakin banyak. Lalu mengapa negara tidak mau mengevaluasi dirinya? Betul. Egoisme negara ini lagi-lagi hanya mengorbankan tumpah darah masyarakat, tumpah darah mama-mama Papua, tumpah darah putra-putri harapan bangsa West Papua. Betul. Maka zalim kiranya, berdosa kiranya kalau ketika kawan-kawan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang primitif. Buktinya setelah sampai di titik api, masa menawarkan diri untuk ikut tertib mengambil bagian pada simbol jalan ini. Ini yang kalian terus sebagai primitif. Kalian yang primitif kawan-kawan. Betul. Kawan-kawan Papua juga, meskipun sudah berulang-ulang kali dipreteli, sudah berulang-ulang kali diintimidasi, namun hari ini kita lihat biarkan masyarakat yang membuktikan bahwa masyarakat Papua adalah orang yang lebih beradab daripada orang-orang yang hadir siang hari ini yang mengatasnamakan keamanan nasional, yang mengatasnamakan hak-hak dasar keluarga, yang kemudian hal itu kembali dilecehkan, kembali dihanguskan. Maka siapa yang beradab? Hari ini gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, padahal kita tidak jauh dari sana. Itu lihat, itu dibangun dari mana? Dan untuk kemudian reformasi saja tidak ada yang berani. Kenapa? Karena kita berdiri di atas kebenaran. Kita berdiri di atas fakta-fakta dan realita. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Perempuan Papua. Hidup. Tidak ada bukti yang lebih otentik daripada gambaran realita yang terjadi detik ini. Bahwa negara memang tidak pernah berkomitmen
untuk menyelesaikan problematika yang terjadi sejak dulu sampai sekarang secara damai di atas tanah Papua. Sudah berulang kali disampaikan, pembentukan daerah otonomi baru hanya akan membawa kesejahteraan rakyat di atas tanah Papua. Sudah berulang-ulang kali disampaikan secara diplomatik, secara beradab, bahwa anggota DPR RI dan pemerintah pusat tolong untuk bersama sedikit biarkan proses hukum bergulir dengan lancar. Buktinya apa? MRT ketika mengajukan judicial review terhadap undang-undang APUS yang menjadi dikatakan daerah otonomi baru tadi, nyatanya dimanfaatkan oleh para perampok bangsa, para pengkhianat negeri ini yang duduk di legislatif sana, yang kalian agung-agungkan setiap 5 tahun. Saya akui yang kita agung-agungkan. Apa yang mau kita banggakan di negeri ini, di negeri penjajah, negeri imperialisme, negeri moneta kapitalisme global. Betul. Hanya karena emasnya, hanya karena kekayaan alamnya, kita mau menutup mata atas pembantaian tragedi kemanusiaan yang selama ini terjadi di tanah Papua. Betul. Maka dengan jalur demokratis, dengan jalur yang diamini oleh undang-undang yang lahir pasca kemenangan reformasi 98, yaitu undang-undang tentang kebebasan terus pendapat di muka umum, kita hari ini bukanlah gerakan separatis, bukanlah gerakan bakar yang kemudian sering dipropagandakan oleh aparatus ideologi